itu adalah Taufik Basari sebetulnya. Bung Tobas, Anda juga langsung memberikan respon begitu sebagai Komisi 3 DPR RI, harus kemudian dilihat sejelas-jelasnya kasus ini apa dan bagaimana. Saya pakai kata-kata Anda, ada pembiaran-pembiaran menurut Anda. Begitu, Bung Tobas, yang Anda lihat? Ya, karena menurut saya hak untuk menjalankan kebebasan beribadah ini adalah hak konstitusional yang benar-benar harus kita jaga. Ya. Karena konstitusi kita menjamin untuk itu. Sementara semestinya memang peristiwa ini bisa dideteksi sejak awal, sehingga bisa dilakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan seperti ini. Dan lagi kita juga harus berupaya agar tidak terjadi situasi yang memanas, karena itu harus tetap dilakukan dialog dan upaya untuk mencari penyelesaian. Ya. Terlebih lagi kalau kita lihat kan persekusi terhadap jamaah Ahmadiyah ini sudah berlangsung sejak lama. Nah, oleh karena itulah berangkat dari kasus ini, karena kita sudah mulai punya kesadaran tinggi untuk melihat bahwa ini adalah masalah kita bersama, harus dilakukan langkah-langkah yang progresif, langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menghentikan segala upaya persekusi terhadap jamaah Ahmadiyah ini yang sudah berlangsung lama. Jadi jangan sampai nanti di kemudian hari terjadi lagi seperti ini. Ya, Bung Tobas, ini kan bukan yang pertama kali nih kita bicara soal hal semacam ini, terutama lah ya, secara khusus adalah soal Ahmadiyah. Apa yang membuat selama ini tidak terselesaikan? Saya rasa dialog sudah dicoba, mungkin mulai dari organisasi Islam sampai ke MUI yang ada di Indonesia juga sudah memberikan pandangannya. Apa yang kemudian sulit dilakukan? Apa yang harus dilakukan kita semua, termasuk pemerintah pada saat ini, untuk kemudian ini jangan sampai terjadi lagi. Jangan sampai ada hal-hal yang nggak jelas, abu-abu berkaitan dengan siapapun yang menjalankan ibadah di Indonesia. Bung Tobas. Ya, menurut saya garda terdepannya adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya. Di mana menjadi kewajiban dari negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk juga melakukan edukasi, pemahaman bagi seluruh masyarakat akan hak konstitusional ini. Dan kemudian pemerintah dan pemerintah daerah juga harus bisa menempatkan dirinya sebagai pelindung konstitusi. Nah, ini yang harusnya kita lakukan. Oleh karena itulah maka saya berharap pihak Kemendagri pun juga turun tangan. Ya, tidak hanya di Sintang dan Kalimantan Barat saja, tapi di seluruh wilayah di Indonesia untuk mengingatkan para kepala daerah akan tugasnya menjaga konstitusi, juga dalam rangka menjamin hak konstitusional warga negaranya untuk menjalankan ibadah terlepas dari perbedaan-perbedaan keyakinan keberagamaan di sekitar masyarakat. Oke, ya. Saya ingin kepada pemirsa Sapa Indonesia yang mengikuti perbincangan kita, kekerasan dalam bentuk apapun, karena sebuah perbedaan pendapat apapun, termasuk masih perbedaan kita tentang apakah Ahmadiyah ini boleh di Indonesia atau tidak dan lain-lain, kekerasan tidak boleh dilakukan. Ini yang Anda harapkan, Bung Tobas, agar ada yang harus bisa dimengerti. Kekerasan tidak boleh dilakukan atas alasan apapun di negara kita, Bung Tobas. Iya, betul. Karena sekali lagi ini adalah persoalan yang fundamental, soal hak konstitusional. Ya. Maka menurut saya Mabes Polri bisa turun langsung mengambil alih kasus ini, ya. Bukan karena kita tidak percaya kepada kepolisian di daerah, tapi ini kita khawatir bisa menimbulkan eskalasi yang meninggi. Karena itu harus dilakukan secara komprehensif, bahkan seluruh Indonesia menurut saya, untuk juga mengingatkan bagi kita semua bahwa tidak boleh kekerasan apapun dilakukan terkait dengan adanya perbedaan pendapat. Dan setiap pihak yang punya tanggung jawab untuk menjaga itu semua, yang harus melakukan tindakan-tindakan aktif. Karena itu tadi selain dari pihak kepolisian, saya juga mengajak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah terpadu. Nah, untuk kepolisian sendiri dari Mabes Polri, saya pikir juga dari Baharkam itu juga harus menurunkan timnya dalam rangka untuk menggerakkan Babin Kaptipmas ya di setiap daerah, ya terutama di daerah yang terjadi kejadian ya di Sintang, untuk terus melakukan dialog dengan masyarakat, mengingatkan masyarakat, karena pihak kepolisian punya sarana untuk itu, yaitu Babin Kaptipmas, ya bertemu dengan tokoh-tokoh, bertemu dengan kepala desa dan sebagainya, menyatakan bahwa
negara kita punya undang-undang dasar dan undang-undang dasar melindungi setiap hak warga negara. Nah itu yang harusnya bisa dilakukan apabila kita masih belum juga menunggu dari tindakan aktif dari pemerintah daerah misalnya. Oke. Pihak Polri lah yang saat ini dibutuhkan untuk langsung turun ke masyarakat dan lakukan dialog-dialog itu tentunya bekerja sama dengan pemerintah daerah. Ya. Saya mencoba untuk menghubungi Pak Kamarudin Amin, Dirjen Bimas dari Kementerian Agama. Pak Kamarudin, nah hal semacam ini bagaimana? Ada titik tengahkah menurut Anda? Tadi Prof. Kamarudin Amin sudah menyadari bahwa SKB 3 Menteri ini pun ternyata tidak efektif untuk bisa mencegah kekerasan. Dan itu real. Artinya betul tadi seperti disampaikan oleh Komnas HAM bahwa ternyata SKB 3 Menteri ini harus kita evaluasi ya. Dia tidak menyelesaikan masalah. Ya, oleh karena itulah maka kita harus tinjau ulang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya sebenarnya juga menyayangkan posisi pemerintah dalam hal ini tidak menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar harus menjamin tidak ada diskriminasi terhadap kelompok manapun, mau mayoritas, mau minoritas dan sebagainya. Karena konstitusi kita tidak melihat mayoritas ataupun minoritas, tapi konstitusi kita melihat seluruh warga negara, apapun latar belakangnya. Apalagi jika ada keputusan-keputusan yang sifatnya diskriminatif, itu harus kita kaji ulang. Oleh karena itulah maka menurut saya belajar dari kasus ini, ya, ini momentum yang tepat bagi kita untuk mengevaluasi SKB 3 Menteri. Satu. Yang kedua untuk mencari solusi-solusi lain, ya, supaya kita benar-benar sadar bahwa setiap kebijakan atau keputusan pemerintah, dia tidak boleh diskriminatif. Dia harus mencegah juga spreading hatred, penyebaran kebencian. Jadi kan sebenarnya posisi pemerintah yang seperti disampaikan oleh Pak Prof. Kamarudin tadi, itu malah membuat orang menempatkan jemaah Ahmadiyah ini patut untuk dilihat berbeda, kemudian dilakukan berbeda dengan yang lain karena minoritas. Karena harusnya tidak seperti itu. Harusnya kita harus justru menjelaskan kepada masyarakat bahwa ya anti diskriminasi ini itu harus kita kedepankan, dan itu yang harus kita sampaikan kepada seluruh masyarakat, sehingga orang-orang yang melakukan penyebaran kebencian itulah yang sebenarnya kriminal, itulah yang harus dilakukan penegakan hukum. Sehingga ketika ada pikiran, ujaran, ajakan, provokasi untuk melakukan kekerasan, bahkan untuk menyebarkan kebencian terhadap kelompok manapun, maka harus dijelaskan itu melanggar hukum dan harus ada tindakan dari negara untuk mencegah itu. Nah itu yang harus posisi pemerintah di situ menurut saya. Ya, oke. Pak Kamarudin, bahwa SKB 3 Menteri terbatas, tapi penutup Bung Tobas dari Komisi 3 mungkin ada semacam sumbang saran. Bagaimana ini kemudian bisa terjadi sesuatu yang baik begitu. Bung Tobas? Ya tadi langkah-langkah yang disiapkan oleh Komnas HAM menurut saya kita harus patut dukung, yang mudah-mudahan ada suatu penyelesaian baik jangka pendek maupun jangka panjang yang kita harapkan bisa terjadi. Yang kedua, saya juga mengharap posisi pemerintah dalam hal ini benar-benar tegas untuk melindungi segenap seluruh rakyat Indonesia, apapun latar belakangnya itu. Nah, karena warga negara itu berharap pemerintah lah yang bisa melindungi mereka. Nah, itu kita harapkan demikian.